Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau review jurnal yang berjudul Mazhab Antropologi Hukum yang beranggotakan saya, Nova Rizky Arlanda, Faisal Ramadhani, Dimas Etowardana, dan Muhammad Yasin. Untuk presentasinya akan dibacakan oleh teman saya, silakan. Hukum muncul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan norma dalam masyarakat. Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, kebudayaan, dan hukum. Abstraknya, antropologi hukum merupakan disiplin ilmu yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, penggunaan akal sehat, dan hasilnya tidak spekulatif. Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi negeri Jerman. Ahli hukum Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Prancis. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Prancis meninggalkan Jerman, muncul masalah hukum yang hendak diperlukan di negeri ini. Juga merupakan suatu reaksi yang tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran positif tentang hukum. Intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pada bagian pengantar, mazhab sejarah adalah salah satu mazhab dalam ilmu hukum yang diperkenalkan oleh Friedrich Karl von Sabetny, Brugsta, dan Henry Summermain. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum timbul dari suatu masyarakat yang sederhana dan berkembang seiring waktu. Hukum tidak dibuat oleh penguasa atau pemerintah, melainkan timbul dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu yang sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya atau timbulnya berbagai aliran dalam filsafat. Hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf dewasa ini, kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para hukum. Baik, metode yang digunakan dalam teks tidak dinyatakan secara eksplisit, namun berdasarkan isinya, metodenya tampaknya merupakan tinjauan literatur yang ada dan diskusi tentang berbagai filosofi hukum. Hasil teks tersebut adalah penjelasan dari berbagai filosofi hukum, antara lain sekolah sejarah, hukum alam, positisme, teori hukum murni, dan realisme. Filosofi ini dibahas dalam konteks perkembangannya dan hubungannya dengan masyarakat. Kesimpulan dari teks tidak dinyatakan secara eksplisit, namun berdasarkan isinya, kesimpulannya tampaknya adalah bahwa pemahaman perkembangan hukum dan hubungannya dengan masyarakat adalah penting, dan bahwa berbagai filosofi hukum telah berkontribusi pada pemahaman kita tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Di bagian kekuatan yang pertama ada teori dan modal analisis yang digunakan sangat tepat. Yang kedua, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Dan yang keempat, penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dipahami. Di bagian kelemahan, yang pertama yaitu penulisan kurang lengkap dalam menyimpulkan bagian abstrak isi dari jurnal tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.